Pernah nggak sih kalian butuh bikin nomor urut dari 1 sampai 1000 di Excel? Terus caranya masih manual, ketik 1, 2, di blok lalu di-drag ke bawah sampai jari pegal. Atau malah lebih parah, kalian ketik manual satu persatu. Tolong, stop cara itu sekarang juga. Itu cara lama. Hari ini saya akan tunjukkan satu fungsi powerful di Excel yang bernama sequence. Dengan satu rumus pendek, kita bisa generate ribuan data, bikin tanggal otomatis, bahkan bikin tabel jadwal dinamis dalam hitungan detik, tanpa drag, tanpa capek. Oke, mari kita masuk ke rumusnya. Fungsi ini namanya sama dengan sequence. Konsepnya sederhana. Excel tanya ke kita, kamu mau angka ini muncul sebanyak apa, arahnya kemana, dan polanya bagaimana? Sintaks dasarnya punya 4 bagian. Pertama, rows, berapa baris ke bawah. Kedua, columns, berapa kolom ke samping. Ketiga, start, kita mau mulai dari angka berapa. Dan keempat, step, mau melangkah atau melompat berapa angka. Contoh paling standar, kita mau nomor 1 sampai 10 ke bawah. Cukup ketik sama dengan sequence 10. Tekan enter. Boom, selesai. Tapi gimana kalau kalian butuhnya ke samping? Misal buat header tabel atau penomoran kolom. Caranya gampang, tinggal mainkan argumen baris dan kolomnya. Kita minta 1 baris saja, tapi 10 kolom. Rumusnya jadi sama dengan sequence 1,10. Lihat hasilnya. Angkanya berjejer rapi dari kiri ke kanan. Jadi nggak melulu harus ke bawah ya. Nah, sekarang kita masuk ke kekuatan aslinya saat kita mainkan argumen start dan step. Misalnya kalian cuma butuh nomor ganjil saja. Rumusnya kita modifikasi sedikit. Sama dengan sequence 10,1,1,2. Artinya, buat 10 baris, 1 kolom, start dari angka 1, tapi melangkah setiap 2 angka. Hasilnya, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Mau ubah jadi nomor genap, tinggal ganti startnya jadi 2. Rumusnya sama dengan sequence 10,1,2,2. Hasilnya langsung berubah jadi 2, 4, 6, 8, otomatis. Kalian lihat garis biru tipis di sekeliling angkanya? Itu tandanya ini adalah dynamic array. Rumusnya cuma ada di sel pertama, tapi hasilnya tumpah, baik ke bawah maupun ke samping secara otomatis. Nah, itu baru permulaan. Gimana kalau kita mau bikin data bentuk tabel atau matriks? Misalnya saya butuh tabel 5 baris dan 4 kolom. Tinggal masukkan rumusnya. Sama dengan sequence 5,4. Lihat hasilnya. Angkanya mengalir urut dari kiri ke kanan, lalu lanjut ke baris di bawahnya. Ini sangat berguna kalau kalian mau bikin layout kursi, penomoran rak gudang, atau sekedar membagi data. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka, tanggal. Banyak yang lupa kalau di Excel, tanggal itu sebenarnya cuma angka biasa yang diformat. Jadi sequence bisa dipakai buat bikin kalender instan. Misalnya saya mau bikin daftar tanggal untuk absen bulan Januari. Ketik sama dengan sequence, barisnya 31, karena ada 31 hari, kolomnya 1. Nah, di bagian start, kita masukkan fungsi date 2026,1,1. Langkah atau stepnya 1 hari. Tekan enter, lalu ubah format selnya ke date. Dan lihat, kalian punya daftar tanggal berurutan yang akurat tanpa perlu menarik kursor sama sekali. Mau ganti jadi tanggal lompat 2 hari, tinggal ganti stepnya jadi 2. Semuanya otomatis berubah. Satu trik lagi buat kalian yang suka logika pemrograman. Fungsi ini juga bisa jalan mundur. Misalnya untuk countdown. Kita set startnya di angka 10, lalu stepnya kita kasih nilai negatif alias -1. Hasilnya, angkanya akan menghitung mundur dari 10 ke 1. Simple, tapi logikanya kepake banget buat berbagai skenario pengolahan data. Sebelum kalian coba, ada satu hal penting yang harus diingat. Karena ini adalah dynamic array, dia butuh ruang kosong untuk menampilkan hasilnya. Kalau di bawah rumus tadi ada coretan atau ada satu angka saja yang menghalangi, Excel akan teriak error #spill. Solusinya gampang, cukup hapus penghalangnya, kosongkan areanya, dan rumusnya akan muncul lagi dengan sempurna. Jadi mulai sekarang, kurangi kebiasaan dragging manual dan mulailah berpikir dinamis dengan sequence. Kerjaan lebih cepat, file lebih rapi. Kalau kalian merasa tips ini berguna, jangan lupa like videonya dan tulis di kolom komentar rumus Excel apa lagi yang bikin kalian penasaran. Apakah fungsi filter atau fungsi unik?
Nanti kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.